Bersyukur Tuhan, hari ini kami bersemangat Tuhan karena Engkau Allah yang selalu Tuhan memberi harapan baru. Dan Engkau Allah yang tidak pernah Tuhan Yesus mengingkari janji-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau membasuh kami, dan Engkau juga yang menjaga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun kami sudah disertai sepanjang tahun dengan luar biasa. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak sanggup berdiri di tempat ini. Tapi bersama Engkau kami akan sanggup sampai kapanpun Tuhan, bersama-sama Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau akan terus membangun kami supaya kami menjadi terus tetap tepat Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Dan gereja-Mu di tempat ini biar kopi juga Tuhan untuk memberitakan kebenaran itu dari waktu ke waktu dan tidak pernah Tuhan keluar dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sederhana, biar Engkau sendiri yang mengurapi apa yang ada dalam pikiran, benak, dan hati hamba-Mu. Lebih dari itu Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai ruangan ini dan kami semua yang mendengarkan, supaya kebenaran itu tepat Tuhan kepada setiap kami yang sedang membutuhkan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apakah suara saya menggaung? Enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, hari ini topik yang saya bawa adalah soal kesatuan roh dan firman. Nah, ini memang satu hal yang sudah beberapa waktu terakhir, mungkin beberapa bulan terakhir, banyak mengisi kepala dan hati saya. Dan dalam perjalanannya banyak sekali konfirmasi-konfirmasi. Dan saya percaya Tuhan sedang membawa kita semakin tajam di dalam kebenaran. Tidak hanya di dalam pengetahuannya, tapi dalam apa yang kita harus lakukan. Nah, saya sebut kesatuan roh dan firman. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang gereja Tuhan memisahkan antara roh dan firman. Ada yang sangat firman driven, ada yang sangat apa-apa firman, dan itu baik. Tetapi kehilangan dimensi rohnya. Ada yang disebut aliran yang sesasionis, artinya yang tidak lagi menganggap roh itu ada, roh itu dipercaya, roh itu ada bersama-sama kita, namun manifestasi rohnya tidak lagi dipercaya ada. Ya, tapi ada juga yang sangat ngeroh, gitu ya, sedikit-sedikit roh. Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami itu ya. Yang firman tentu saja dipercaya, Tuhan Yesus dipercaya, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari begitu mengikuti roh, yang disebut mengikuti roh. Nah, saya mendapati bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kita harus kuat dua-duanya. Kita harus menjadi orang yang sangat firman, tetapi kita juga jadi orang yang harus dipimpin roh. Kita tidak boleh sekedar berkata firman saja, karena saya percaya firman tanpa roh mati. Firman tanpa roh logos. Firman tanpa roh hanya kata-kata yang kita hafalkan. Ada kuasanya enggak? Ada. Namanya firman ketika disampaikan ada kuasanya. Tetapi untuk hidup kita yang tidak mengerti bahwa itu roh harus dicampur dengan firman. Firman tidak menjadikan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Karena firman kalau disampaikan, pengajaran disampaikan akan pasti tidak pernah sia-sia. Ya. Namun hari ini kita mau mencoba belajar bagaimana kita juga mengalami firman yang kita sampaikan. Saya berkhotbah banyak, apakah saya sudah mengalami semua? Belum tentu. Mungkin ada bagian-bagian yang kadang-kadang saya kalau berkhotbah rada kecil hati. Kenapa? Karena belum melewati kemenangan itu. Saya tahu apa yang saya sampaikan belum terjadi dalam hidup saya. Tapi saya akan lebih punya keyakinan pada saat saya sudah melewati dan merasakan firman itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang penting dalam hidup kita adalah firman itu terjadi. Jangan cuma firman itu kita ngerti. Terjadi dan kita pakai untuk kehidupan kita yang tidak mudah ke depannya itu. Untuk membuat kita yang dikatakan hidup berkemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengambil tema ini, kesatuan roh dan firman. Kalau kita mulai ya. Ya, sebentar. Nah,
Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ketika Tuhan Yesus dibaptis, apakah Tuhan Yesus itu bukan Allah sampai dia memerlukan roh datang? Apakah bukan Tuhan Yesus kurang berkuasa sehingga ketika dibaptis Roh Kudus harus turun? Bukan. Tuhan Yesus waktu itu ketika dibaptis, dia benar-benar manusia sejati. Karena di dalam doktrin yang kita percaya, Yesus adalah manusia sejati dan juga Allah sejati. Bukan 50-50, bukan kadang-kadang manusia, tapi kadang-kadang Allah. Tidak. Tuhan Yesus itu manusia sejati dan Allah sejati. Nah, di dalam kemanusiaannya ketika dia dibaptis, Roh Kudus dikatakan dikirim oleh Bapa untuk turun ya. Sehingga dikatakan ini anakku yang berkenan. Bapak Ibu perhatikan, kenapa Tuhan Yesus harus melewati baptisan? Karena dia mau kita menyerupai dia. Mau memberi teladan bahwa dia yang manusia sejati, dia memerlukan roh Tuhan, kuasa Tuhan untuk memulai pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, baptisan ini adalah awal dari Tuhan betul-betul melayani dengan luar biasa. Kita semua tahu ya, kita semua tahu setelah itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengalahkan iblis. Setelah saya dibaptis dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa roh itu membawa ke padang gurun. Dan Tuhan Yesus yang pertama adalah mengalahkan tipu daya iblis. Iming-iming mengenai makanan, mengenai kuasa, ya, iming-iming mengenai hubungan dia dengan Allah, semua dicobai. Tetapi ketika manusia sejati Allah itu, yaitu Kristus itu, bersama Roh Kudus, dia punya kuasa untuk mengalahkan iblis itu. Kemudian dalam perjalanannya, kalau kita lihat di perikop selanjutnya, kita semua tahu, dengan kuasa juga, Allah mulai mengajar atau Yesus mulai mengajar 5.000 orang, ucapan bahagia di bukit. Saya mau katakan ya, Tuhan Yesus itu firman. Menurut saya tidak perlu ada Roh Kudus juga dia bisa kalau cuma ngajar doang. Ngajar dia ngerti karena dialah firman. Dia mengajar apa yang ada dalam hidupnya. Tetapi kenapa harus nunggu dibaptis baru melakukan itu? Baru mengajar. Karena dikatakan roh itu yang membawa kepada seluruh kebenaran. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus enggak benar? Bukan. Ini sekali lagi, Tuhan Yesus sedang melakukan apa yang nanti kita orang percaya harus lakukan. Tuhan Yesus sedang memulai pelayanannya untuk mengajar para murid-muridnya, nanti kamu lakukan seperti yang aku lakukan. Ya. Kemudian tentu saja menyembuhkan orang sakit dan kemudian melakukan mujizat. Ya, di Kana itu air menjadi anggur. Jadi mulai terjadi beberapa kejadian. Memang Tuhan Yesus terakhir tertulis umur 12 tahun. Sampai umur 12 tahun dia bisa berdebat. Ya, dan luar biasa, hikmatnya luar biasa. Tetapi belum ada mujizat. Belum ada hal-hal kuasa itu dilakukan sampai umur 12. Banyak orang bertanya 12 sampai 30. Nah, kita mesti belajar lagi. Ngapain Tuhan Yesus 12-30 tidak tertulis di Alkitab. Tetapi mulai umur 30, mulai ditulis 3,5 tahun apa saja yang dia lakukan. Dan manifestasinya adalah manifestasi yang nanti kita tahu. Itu adalah pekerjaan roh yang akhir zaman ini bisa melakukannya melalui kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dilakukan Tuhan Yesus setelah dia bersatu dengan Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu, kita percaya dengan yang namanya Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dua dari Tritunggal ini pernah datang ke dunia. Yang satu masih tinggal sampai hari ini. Ya. Allah itu sebagai Immanuel turun itu sudah dua, yaitu namanya firman. Dan ketika firman itu naik ke surga, dia mengirim rohnya. Sehingga Allah itu selalu ada dalam dunia. Ya, pada zaman Adam, dia bersama-sama Adam. Trinitas itu bersama-sama. Tapi ketika Adam berdosa, tidak lagi bersama-sama. Mulai bersama-sama juga sih, tetapi wujudnya tidak langsung melalui ada Musa, ada Abraham, bahkan melalui mungkin
tiang awan, tiang api. Tapi Tuhan itu selalu bersama umatnya dan ada di dalam dunia. Wujud yang kita tahu adalah Kristus. Dan hari ini yang kita rasakan adalah Roh Tuhan. Jadi Tritunggal itu ketiganya pernah ke dunia. Tapi hari ini yang kita tahu dua, yaitu Kristus dan Roh itu pernah ke dunia. Hebat nggak kita punya Allah yang demikian? Ya, Allah yang mengunjungi kita. Nah, itu adalah Kristus. Di Kisah 1 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia, yaitu Yesus, melarang mereka, yaitu para rasul, murid-muridnya, meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, itu adalah menjelang Yesus naik ke surga. Jadi sudah 3,5 tahun bersama-sama murid, disalibkan, bangkit, dan dia mau naik ke surga setelah 40 hari gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya itu sudah ngerti firman. 3,5 tahun itu sudah dididik firman. Murid-muridnya sudah mengalami pemuritan langsung dari sumbernya. Jadi murid-muridnya itu sudah menjadi manusia firman seperti Tuhan Yesus. Sudah ngerti firman, tapi Tuhan berkata jangan pergi. Jangan pergi, tunggu. Tidak boleh. Jadi Bapak Ibu saya mau sampaikan, kita semua yang mengerti firman, kami ini yang sekolah STTLS, kita semua yang mengerti firman, kalau mau pergi tanpa Roh Tuhan, wah Tuhan larang loh. Karena yang Tuhan mau bukan sekedar pengetahuan aku sampaikan, tapi kuasa dari pengetahuan itu biar tersampaikan dalam pelayanan kita. Jadi yang saya mau sampaikan, elemen roh ini penting, krusial elemen roh ini. Tanpa roh, murid-murid suruh diem di Yerusalem. Mungkin ada beberapa kayak Petrus, aku nggak tahu ya, sudah pengen khotbah aja ya. Kayak saya gini mungkin disuruh diem sudah susah gitu ya. Pengen khotbah aja. Kalau ada siapa di luar nggak usah khotbahin saja. Ya, apalagi Bang Robin ya. Bang Robin yang misi sudah di depan pintu ada orang lewat sudah pengen dikhotbahin aja. Pak Sahat itu wah sudah pengen ke rutan Yerusalem. Betul ya? Iya. Mungkin pengen pergi ke BNN di kota Kana karena banyak minum anggur pada mabuk ya. Wah udah gak tahan, sudah mau pelayanan, gimana? Sudah tahu semua, firman sudah ngelotok. Bukan dari penatua, dari Yesus sendiri. Tapi Yesus berkata, jangan pergi, tunggu. Berarti saya mau katakan, ini roh ini penting. Kritikal, makanya kalau hidup saudara gak pakai roh hari ini. Atau lupa roh, bukannya gak pakai. Roh itu ada di sini. Tapi kita lupa operasikan, bahkan kita lupa ajak ngomong. Kita bahkan tidak peduli ada roh itu. Kita cuma pikirannya pakai otak kiri, aku ngerti, aku sudah pernah pengalaman. Semua yang diomongin segala sesuatu yang sudah kita mengerti. Tapi roh tidak dibawa masuk. Nah ini saya menyadari ya, banyak hal di dalam hidup saya mulai hari ini, mulai beberapa waktu ini. Saya sudah surrender terus deh. Saya ini melayani udah lama ya. Ya banyak hal lah. Ya kadang-kadang melihat jemaat juga kadang-kadang tertekan atau tertuduh atau pokoknya banyak ternya lah ya. Tertekan, tertuduh, terzolimi, apa gitu ya. Tapi juga bersyukur gitu. Melihat mungkin pekerjaan, melihat apapun yang lain, pelayanan-pelayanan. Kadang-kadang kelelahan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak pakai roh kelelahan. Capek hati, capek mental, capek fisik ya. Seolah-olah semua orang tidak mengerti gitu ya. Tetapi ketika kita surrender, Tuhan, ini kan Tuhannya kasih. Saya bahkan berdoa, saya tidak mau nganggur. Saya paling takut nganggur saudara, makanya jangan minta nganggur ya. Dikasih nganggur, tidak suruh asyir aja nggak mau, terus nanti nggak dikasih lagi jadi asyir. Sebentar lagi dari asyir dites pakai roh. Kalau nggak pakai roh nggak boleh jadi asyir, kebalik saya. Bapak Ibu Saudara, capek
Tapi kalau pakai roh ada ucapan syukur. Fisik bisa tetap capek. Tetapi beda. Terus kalau surrender pakai roh itu relax ya. Dan saya mulai melihat jadi. Mulai melihat pakai doa malah jadi. Daripada pakai strategi. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu saya menyadari dan tahun depan saya sungguh-sungguh sungguh-sungguh mari kita menjadi gereja yang dua-duanya ini satu. Kita ngeroh tapi penuh firman. Kita firmannya kuat tetapi rohnya tetap berjalan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita praktekkan roh mulai hari ini. Gampang mempraktekkan roh. Ya. Belum lama saya lihat sekelebat di YouTube gitu. Ada orang ngomong, bagaimana kita mempraktekkan roh? Saya dengar dan saya sepakat. Tinggal ngomong. Dia berkata, tinggal diajak bicara roh itu. Diajak bicara. Roh itu ada di dalam hati kita. Tinggal diajak bicara. Semakin diajak bicara, semakin dia akan berbicara juga. Makanya hari ini apapun ajak bicara roh itu. Jadi mengoperasikan roh itu mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini kritikal. Kita tidak hanya diisi oleh segala sesuatu dalam firman itu baik, tapi bagaimana kita mengoperasikan roh itu menjadi yang lebih penting juga, gitu ya. Kisah 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, bahasa roh itu memang tanda kita kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu tak tahu nggak bedanya? Kita ada Roh Kudus sama penuh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita ketika percaya Tuhan itu Roh Kudus juga yang menolong. Ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, roh itu juga ada. Tetapi kita bisa belum penuh Roh Kudus, artinya belum penuh segala karunia Roh Kudus untuk kita bisa mengekspresikannya. Oleh sebab itu perlu dibaptis roh. Ya, jadi yang hari ini kita percaya di gereja ini mungkin tidak dikatakan tanda pertama. Ada yang sepakat tanda pertama. Tapi yang saya pasti sepakat adalah salah satu tanda bahwa kita dipenuhi roh adalah berbahasa roh. Ya. Nah, jadi ini dalam diskusi di tim doktrin ya ada juga pernyataan-pernyataan bahwa orang dipenuhi roh tanpa berbahasa roh lebih dulu di gereja kita ini. Tetapi ujungnya mereka berbahasa roh. Nah, jadi kita nggak usah polemik mengenai hal itu. Mari kita pastikan hidup kita punya kerinduan untuk kita bisa juga berbahasa roh. Karena memang dikatakan demikian. Dan ini nggak cuma ke-12 rasul. Ya, kadang-kadang ada pengajaran, oh itu hanya untuk rasul-rasul. Bukan, itu ada 120 orang di situ. Ya. Dan jelas di dalam pelayanan berikutnya banyak murid-murid yang baru semua berbahasa roh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kita perlu bahwa kita pastikan hidup kita sudah penuh roh. Nanti saya mau doakan yang belum mengalami, merasa belum mengalami satu kepenuhan roh. Mari kita berdoa bersama-sama, kita doakan tumpang tangan karena itu yang disampaikan firman. Kita tumpang tangan, orang akan berbahasa roh. Nah, ini ya Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu kita mengerti ada 9 karunia roh. Nah, 9 karunia roh ini yang kenapa menjadi kritikal. Makanya jangan kemana-mana. Karena kalau roh sudah datang itu akan memberikan ke-9 hal ini. Firman akan menjadi pengetahuan saya tadi katakan ya. Kita bisa mengerti firman. Tapi roh itu yang bikin tueng. Roh itu yang bikin powerful. Roh itu yang bikin ada dampak dalam hidup kita maupun orang lain. Sementara kalau enggak ya, itu pengetahuan. Ya. Banyak orang pengen sukses baca buku investasi contohnya. Ya baca buku investasi. Tapi setelah baca buku investasi, ngelotok bisa jadi pembicara. Apakah dia pasti jadi kaya? Belum tentu. Karena melaksanakan investasi yang ada di buku itu
Itu perlu ada kemampuan untuk kita menerjemahkan bagaimana kita mengerjakannya. Inilah peran Roh Kudus. Makanya ada 9 karunia atau saya sebut juga 9 kuasa Roh Kudus. Kita semua tahu. Yang pertama hikmat. Nah ini mungkin banyak karunia dalam hidup saya nih, hikmat. Kemarin saya baru berbicara sama kakak saya. Dia ini saya cerita sedikit. Dia ini seorang yang dulu kerjanya baju fashion. Ya, terus beralih ke jual ayam. Gak ada hubungan kan? Dari dia umur masih kuliah sampai mungkin sudah menikah lebih, sudah punya anak dan lain sebagainya, fashion. Terus tiba-tiba jual ayam, memang orangnya rajin. Ya. Hari ini jual kuliner, ya kan? Kemarin dia baru cerita, aku bingung loh, dia bilang gitu. Tuhan kok bisa kasih ide ini ya? Tuhan kok bisa kasih ide ini ya? Sehingga ini jalan, padahal aku gak punya pengalaman. Gak punya pengalaman. Nah, dia cerita, hikmat tinggal bersama kecerdasan. Oh, betul. Dan firman Tuhan itu adalah hikmat. Tapi hikmat itu mengubah firman Tuhan. Roh Kudus itu mengubah firman Tuhan menjadi hikmat. Dan tidak perlu yang kayaknya hebat-hebat. Ya. Dalam pengalaman hidup saya, dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam gereja juga, ya, saya memang seringnya keluar sesuatu di kepala, keluar di hati, gitu ya. Memang saya tapi hobinya mengradak ceplos-ceplos ya. Kalau udah keluar di kepala, di hati, cocokin sama firman, langsung bicara. Kadang-kadang juga ada yang teman-teman rekan kerja mendapatkan yang lain. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan di-adjust. Di dalam pelayanan saudara Abalov, saya di interdependent ya. Ketika mau bikin interdependent, menurut saya ini benar-benar hikmat Tuhan. Benar-benar hikmat Tuhan. Menurut saya setelah hampir 4 tahun berjalan. Di awal dulu, ini kan mengenai kesatuan tubuh di Abalov ya. Kita ini jadi otonom, jadi sudah pisah sendiri-sendiri, otonomi terserah gitu. Ketika mengawali, saya doa sama Tuhan, Tuhan ini gak gampang ini, ngurusin gimana. Tiba-tiba timbul dalam hati soal bikin prinsip interdependent. Itu lancar muncul, prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3, prinsip 4, 5, 6, 7. Saya berhenti di 7 karena 7 angka sempurna. Saya gak mau nyari yang 8. 7. Keluar prinsip 1, menjaga DNA Abalov. Prinsip 2, kita kesatuan dalam kemutlakan, kesatuan dalam perbedaan, progresif, sepakat terikat, mengutamakan kasih. Bapak Ibu Saudara, hari ini prinsip itu yang membuat semua kalau berdebat hari ini, ayo balik ke prinsip. Langsung diam. Ada yang berubah, ini termasuk prinsip mutlak apa enggak? Oh ya, kalau doktrin mutlak, ya sudah. Mutlak kamu mau punya doktrin berbeda, enggak bisa aja. Wah, itu menyelesaikan banyak perdebatan. Karena ketika mau berdebat, balik aja ke prinsip. Ini DNA Abalov bukan? Ya, ini Abalov enggak begini. Ya sudah, jangan. Kita harus sepakat. Ya, prinsip-prinsip seperti itu. Nah, saya juga mencoba menyeimbangkan antara firman dan roh dikerjakan di organisasi. Gak gampang, susah. Roh organisasi paling gampang SOP, prosedur. Ya SOP, prosedur sini. Bapak Saudara, itu namanya hikmatnya, pertolongan Tuhan ya. Dan saya bersyukur teman-teman juga sama lah, punya hikmat yang lain gitu ya. Saya kebetulan memang di daerah manajemen, jadi saya bisa mungkin lebih Tuhan taruh di situ. Nah itu yang pertama saudara. Hikmat itu adalah membuat kita mengerti apa faedah dari firman ini tepat untuk perbedaan orang. Jadi firman yang sama bisa beda. Bahkan kepada orang yang sama di waktu yang berbeda bisa beda. Itulah hikmat. Itulah pekerjaan roh. Nah jadi pekerjaan roh bukan selalu yang
Simsalabim gitu. Satu hari ini jemaat kayaknya belum pernah dengar kali ya. Banyak yang baru. Saya pernah di SMS loh, Pak Bisman, Pak Robin sebagai sesama dedengkot di tempat ini. Dikatakan gereja ini enggak ngeroh. Gereja ini kurang ngeroh. Waduh, saya sempat merenung juga, betul nggak Tuhan saya ini kurang ngeroh? Karena kalau nggak ngeroh kan gereja ini pakai kekuatan manusia. Setelah saya renungkan, saya ngobrol sama Bro Hong, ternyata Bro Hong juga dapat SMS itu. Dan kita sepakat, kita ini gereja yang sangat ngeroh. Kita WA, balik, dulu belum WA, masih SMS. Saya pastikan, Bu, nah kalau ibu sudah tahu perempuan berarti. Saya pastikan, Bu, gereja kita adalah gereja yang dipimpin roh. Kenapa? Karena berpikir kalau dipimpin roh itu simsalabim. Ya, tiba-tiba lihat Pak Sahat, saya dapat dari Tuhan nih. Kumisnya harus dipotong Pak Sahat. Separuh lagi, supaya seimbang antara firman dan roh gitu. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Saya tidak menafikan, saya percaya orang dapat sesuatu. Tetapi saya juga percaya hikmat. Hikmat yang kedua kita sebut pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, hidup dipimpin roh, kita harus punya hikmat. Anak-anak muda, kalian harus punya pengetahuan. Mana yang benar, mana yang tidak. Kalian harus punya kepekaan di dalam setiap berteman di dunia generasi sekarang ini. Kalau tidak pakai hikmat dan pengetahuan, waduh. Saya bersyukur, anak-anak saya adalah orang-orang yang ngerti mana yang benar, mana yang enggak. Ya. Ngerti, mereka tetap bergaul dengan siapa saja, tapi mereka bisa mencari teman dengan hikmat dan pengetahuan. Iya kan? Saya belum pernah tanya sih, cuma nanti saya tanya ya. Kalau cari teman itu dilihat pakai jurus ngeroh dulu Pak enggak? Saya kira enggak, mereka bergaul seperti biasa, tetapi mereka tahu mana yang benar, mana yang tidak. Ya. Nah, yang ketiga, membedakan macam-macam roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut karunia pewahyuan. Jadi dari tiga yang pertama ini adalah roh itu menolong kita untuk mengerti, menginterpretasikan, untuk membuat kita tueng terhadap firman Tuhan, untuk mengerti perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan nubuatan. Roh itu yang menolong. Ada karunia pewahyuan melalui hikmat, pengetahuan, dan karunia membedakan roh. Ya. Ya, Pak Andi selalu bicara sama saya, dia punya karunia membedakan roh. Ya, setiap kita punya, tapi ada orang yang sangat tajam, Nah, ini karunia pewahyuan, ini penting sekali. Oleh sebab itu kita tidak boleh keluar Yerusalem sebelum dilengkapi dengan hal ini. Yang berikutnya menyembuhkan, yang berikutnya mengadakan mujizat, karunia iman, kita sebut karunia kuasa. Jadi roh tidak hanya memberikan revelation, tapi habis itu memberi kuasa untuk kita melakukannya. Bapak Ibu Saudara, mustahil kita menggenapi firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus. Mustahil saja. Saya mau katakan mustahil saja. Kita ini mesti surrender sama Tuhan, sama roh, mempersilahkan roh bekerja, kita tinggal taat, baru firman itu terjadi. Kalau tidak, yang terjadi legalistik. Makanya saya selalu berkata hati-hati dengan hal-hal yang legalistik, yang SOP driven. Ya, semuanya legalistik. Mari kita belajar disiplin. Legalistik itu baik ya, karena legalistik itu membangun disiplin. Tetapi yang lebih penting adalah roh itu bekerja di dalam hati kita voluntarily. Karena kalau kita sudah dipimpin roh, apapun yang Bapak Ibu lakukan itu sukarela. Bapak Ibu hari ini datang di tempat ini, mau datang setiap minggu, mau ke konsel setiap minggu, sukarela. Tidak perlu ditelepon PKS sama penatua.
Jangan sampai kita ke Komsel karena nggak enak ya, sudah 2 minggu nggak datang nih, nggak enak. Apalagi ada PKS yang tukang absen kan. Kamu kayaknya sudah 3 kali deh. Ya. Apalagi ada dendanya kan. Oleh sebab itu berikutnya kamu harus bayar 100.000 gitu. Waduh. Saya juga nggak apa-apa. Itu seorang PKS yang care, PKS yang benar-benar mau. Tapi kalau kita pandang beliau itu menjadi seorang yang menjaga SOP, makanya memang di gereja ini sebetulnya semuanya voluntarily, betul ya? Kita itu tinggal teguhkan. Ya kadang-kadang ada yang jorokan. Tapi kebanyakan kita voluntarily, pelayan-pelayanan Tuhan. Karena saudara, kita hidup betul-betul roh saja yang membuat kita cinta Tuhan. Yang membuat kita sadar, membuat kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir, kita bernubuat, berbahasa roh, menafsir bahasa roh. Itu karunia mulut ya. Ya kita percaya firman keluar dari mulut, oleh sebab itu mulut itu memang ada kuasanya. Nah, ya. Kami mengencourage untuk kita semua mulai belajar bernubuat. Karena berapa minggu yang lalu kita diajar oleh satu pengajar, satu tim pengajar untuk ya bernubuat pada prinsipnya. Dan luar biasa, apa yang disampaikan itu sungguh membangun, tidak hanya membangun tapi tepat. Berarti Tuhan bekerja di akhir zaman ini melalui karunia nubuat, dan firman Tuhan juga berkata, biar orang tahu bahwa ada Allah di sini, disampaikan. Ya, saya kemarin ke Jogja karena kakak saya sakit, saya berkunjung sakit. Pada waktu saya datang, ada temannya juga yang lagi mengunjungi, ya, lagi besuk begitu. Yang saya tahu zaman saya kecil dulu lah, tapi udah lama tidak ketemu gitu ya. Tapi begitu dikasih tahu namanya, oh saya tahu nih, ya saya tahu. Tadinya saya masih tak pikir biasa, kok duduk terus, dan ketika pulang ternyata dia pakai kursi roda. Jadi saya tanya, loh kok sakit apa? Saya bilang, aku kena Parkinson gitu. Ya sudah, pas mau pulang tiba-tiba Tuhan taruh, doain. Ya sudah, kita taat. Kita doain, ya. Saya tuh nggak tanya-tanya dia Kristen atau tidak, tapi kayaknya Kristen ya. Kita doain, kita ini supaya sembuh gitu. Saya melihat dia menangis gitu ya. Ya tentu saja, saya nggak tahu mujizat terjadi bisa juga gitu ya. Tetapi kita mau taat ketika disuruh gitu. Ketika dia mau pas keluar, ada disuruh kita coba mau taat. Nah kita sampaikan nubuatan, kok orang yang diberkati Tuhan akan diberi kesembuhan asal percaya dan lain sebagainya. Kita sampaikan semua yang keluar dari apa dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, ucapan itu membangun, ucapan itu bisa membuat mujizat. Jadi ketiga hal ini adalah kuasa, pewahyuan, kuasa maupun ucapan itu adalah karunia roh yang berkuasa. Yang berkuasa. Ya. Kami juga mendoakan kakak kami, orang yang cinta Tuhan. Tapi kami melihat dia sungguh sangat tertekan gitu karena sudah berminggu-minggu ya. Dan kami sampai sana baru mengerti dokternya lagi cuti lagi sampai tanggal 6 Januari gitu. Ya, kita memberi semangat, kita sampaikan semua perkataan-perkataan firman dan perkataan-perkataan encouragement. Saya melihat kakak saya berbinar-binar semangat. Anaknya bilang tuh ada kita uncle-nya kan. Kayaknya semangat gitu. Ya, tapi waktu kita terbatas, kita harus balik. Bapak Ibu Saudara, ucapan itu membuat kuasa. Dan hari ini beliau dibawa ke Pineng. Akhirnya kita putuskan pergi ke Pineng. Tadi kita conference call. Kita kasih semangat lagi ya. Kita katakan perkataan-perkataan positif. Dan akhirnya dia berkata terima kasih, saya merasa dikasihi. Ayo ketawa lagi ya. Dia bahkan akhirnya mendoakan kami. Ya. Didoakan kami oleh
oleh kakak saya itu yang sedang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya roh itu 9 karunia ini punya kuasa. Jadi hanya kita diberi pengertian itu dari roh, kita tumpang tangan menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, ya. Iman itu juga dari roh, dan kemudian ucapan kita melalui nubuatan, melalui bahasa roh, dan juga melalui bagaimana kita bisa menafsir bahasa roh, itu juga di roh. Tuhan, saya mau menafsir bahasa roh itu jarang ya. Tapi mau coba kita praktekkan ya. Saya mulai mencoba mempraktekkannya. Mempraktekkannya itu begini. Mungkin berapa kali yang di doa pagi ya. Di doa pagi berapa kali saya memang ditaruh Tuhan untuk berbahasa roh. Nah, ketika saya bahasa roh tiba-tiba timbul pengertian. Jadi bahasa roh saya lanjutkan dengan doa itu, doa menerjemahkan yang timbul di kepala saya gitu. Ketika berbahasa roh saya tidak mengerti, tetapi habis itu seperti keluar dan keluar aja lancar. Mari kita coba ya. Karena ini salah satu karunia yang Tuhan berikan melalui roh Tuhan. Ini yang saya rindukan terjadi tahun depan di gereja ini, Saudara. Bukan coba mengeroh, bukan. Tapi mari ini menjadi manifestasi firman yang kita sudah diajar. Manifestasi pelayanan kita, hidup kita dipulihkan. Ya, saya kadang-kadang cuma merenung, Tuhan, jemaatmu di selatan ini pulih gak sih? Jemaatmu di selatan ini apa struggle terus setiap tahun gitu ya. Gimana gereja ini kalau tidak memulihkannya? Ya, terus banyak pikiran lah, ya pemuritannya, ya penggembalaannya, dan segala macam program-programnya. Ya, saya bersyukur anak-anak muda udah mulai ambil peran, dan yang dewasa juga mau ambil bagian. Kemarin kita ada sedikit pembicaraan dengan para pemimpin, dapat kritik juga oleh Bro Mike di sini, nggak hadir dia. Padahal kita udah terlalu banyak rencana, sekarang jalanin aja, nggak usah banyak ngomong. Bener juga, terlalu banyak rencana. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita semangat tahun depan, ambil bagian kita masing-masing. Mereka kita yang punya tanggung jawab, kita just do it gitu ya. Oke. Nah, bagaimana proses kita menyatukan firman dan roh? Ya, dalam prosesnya. Ya, firman dan roh. Firman tentu saja mendengar firman. Ini perasaan saya nggak ada slide ini kok. Tiba-tiba jadi slide ini ya. Ya. Nah, firman, prosesnya kita tahu lah. Mendengar firman ya, Roma 10 ayat 17 itu ya. Jadi kemudian percaya kepada firman. Kalau kita sudah mendengar tapi nggak percaya, Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan jangan pernah lelah percaya. Memang kadang-kadang banyak yang mungkin sudah berdoa begini, Tuhan aku sudah berdoa lama, aku udah ngerti firman tapi nggak ada yang terjadi. Jangan pernah lelah, percaya sama firman. Ya, saya tahu kadang-kadang anak saya tanya tuh, Abram, aku sudah doa aku sudah ke gereja, aku udah ke komsel, tapi semua doa-doaku tidak dijawab. Saya bilang Tuhan menjawab dengan 3 kan, ya kan kita semua tahu ya, menjawab nanti dulu, tidak, sama ya. Lah, mungkin jawaban Tuhan bisa tidak dengan doa-doa kita, tapi juga bisa nanti dulu, belum waktunya. Ya, semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya, udah. Saya dulu suka mengelabui anak buah saya begitu kalau saya press gitu ya. Padahal target gak achieve, tenang, semua indah pada waktunya. Kalau belum indah juga, ya belum waktunya. Ya udah. Ujung-ujungnya target gak pernah achieve ya, karena dinaikkan terus. Ya. Oke. Kemudian tindakan. Setelah percaya, kalau cuma diam saja, ya kita gak terjadi apa-apa. Kita harus bertindak atas firman itu. Contoh, umpamanya, ampuni saudaraku. Percaya Tuhan, ada firman soal mengampuni. Terus yang kedua, aku percaya memang mengampuni itu akan memulihkan. Bahkan sudah khotbah, ya kan? Sudah khotbah. Ya. Pengampunan adalah awal pemulihan. Terus dia sakit hati cuma khotbah doang. Dia tidak datang mengampuni. Dia tidak melepaskan pengampunan itu. Bapak Ibu Saudara, pengampunan yang dari Tuhan levelnya sampai seperti ini nih. Ya. Sudah ngampuni belum? Mungkin banyak ngomong, sudah pak, saya sudah mengampuni dia. Oke, gak apa-apa.
Pengampunan yang tuntas seperti Kristus adalah, Bapak Ibu Saudara, ingat banget permasalahan itu, tapi sudah tidak merasakan sakit, tidak bisa merasakan apapun yang aneh, kayak damai sejahtera saja. Tapi peristiwanya ingat. Banyak orang Kristen mengampuni dengan tengking supaya lupa, tengking supaya lupa. Saudara kalau mau lupa, kata Pak Andi, banyak minum obat kolesterol, nanti demensia sendiri ya. Nanti demensia sendiri gitu. Enggak begitu. Kristus ingat, kalau mau diingat-ingat semua dosa Bapak Ibu Saudara, ingat sampai hari ini juga ingat. Saya sebelum kesini tadi mendengarkan satu orang bertobat dari orang di YouTube ya, dari orang ateis. Tidak pernah ke gereja, tidak pernah apa-apa, tidak apa-apa. Dia di penjara 70 tahun. Tiba-tiba di pintunya ada lihat, terus tiba-tiba dia drop dead, dia seperti mati 20 menit, konon katanya. Di dalam kematian itu dia ketemu seorang yang dia tidak kenal bahwa itu Yesus, dia baru tahu belakangan. Tetapi membacakan semua permasalahan dia dari dulu, dibacain, kok tahu semua dosa-dosa dia. Bapak Ibu Saudara, Allah kita tidak masalah walaupun tahu, ingat pernah melukai dia. Ayo mau ngampuni sampai level aku tetap ingat, tapi sudah gak apa-apa. Bahkan mengasihani, bahkan kesian ya, dulu orangnya kayak gitu. Kasihani, itu baru pengampunan. Tindakan, lakukan hari ini. Kalau tidak, logos, roh itu tidak berjalan. Nah, tetapi untuk melakukannya memang harus ada peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Tadi saya sudah bilang ya, gimana cara dipimpin Roh Kudus? Ya, saya prakteknya cuma mempersilahkan. Roh, silakan ya. Roh, tolong. Aku gak sanggup, Roh Kudus. Aku mau mengampuni tapi masih jengkel terus, tolong, setiap hari tolong. Merendahkan hati, I cannot do it my own. Saya tidak bisa melakukan. Hari ini setiap pagi, setiap hari, setiap mau khotbah begini, Tuhan, Roh, biarlah nanti Engkau yang berkhotbah. Aku ini ikut saja. Aku mempersiapkan, tetapi Engkau yang ambil alih. Kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam hidup saya, Tuhan serahkan. Besok khawatir lagi, serahkan terus setiap hari sampai lama-lama kadarnya berkurang. Bapak Ibu, bersama Kristus kayak gitu, bukan doa tiba-tiba aku kok nggak bisa khawatir lagi ya, nggak bisa khawatir. Ayo dong khawatir dikit dong. Enggak. Bersama Kristus hidup biasa seperti kita hari ini, tapi kita tahu ada Roh Tuhan, ada Firman yang mengajar kita arah. Ya, Firman itu dikatakan hukum dan ketetapan dan peraturan. Artinya ya ada arah yang kita tahu berjalan. Tetapi kok arahnya selalu melenceng ke sana, ya kita minta Roh tolong ke sana terus. Jadi ada tindakan Roh Kudus. Tindakan Roh Kudus ya tadi saya bilang taat. Yuk kita coba yuk mulai hari ini prakteknya, mulai besok ya. Kalau ditaruh Tuhan taat aja. Ya. Apalah suruh mengampuni, suruh memberi, suruh apa. Pak Sofyan saya paling ingat diajar. Paling yang pertama mudah untuk mendengarkan Roh Kudus dalam konteks memberi. Ya coba, kalau saya lagi khotbah ini tiba-tiba ada teng gitu. Saya mesti memberi ke Pak Dar. Langsung lakukan aja. Salah apa enggak? Lakukan dulu. Karena Tuhan, Roh itu bekerja dengan cara begitu. Tiba-tiba tek ya. Ada juga yang audio, ada juga yang memberi penglihatan, ada juga yang memberi. Tapi kalau saya berjalan dalam setiap hari seperti itu. Enggak kan banyak kesaksian juga. Pak Andi yang sering kesaksian ya Pak Andi ya. Minta parkir gitu. Pak Andi itu minta parkir bisa minta dapat gitu. Itu orang dunia berkata kebetulan. Kebetulan kok berkali-kali gitu.
Tapi kalau orang pun berkata kebetulan, buat aku enggak. Itu betul-betul Tuhan tolong. Saya pernah juga begitu saya praktekkan Pak Andi. Di Pondok Indah Mall, susah banget cari parkir. Ingat Pak Andi, Tuhan minta parkir dong. Enggak dapat-dapat teman Pak Andi. Kayaknya memang saya disuruh muter-muter dulu gitu ya. Muter-muter dulu, akhirnya saya muter ke sana, muter ke sini, dapatnya jauh. Enggak tahu, mungkin Tuhan minta saya sehat. Jadi saya di sini, di Pondok Indah sini, dapatnya di Pondok Indah 1, akhirnya saya jalan gitu. Tapi ya saya tahu ya bukan terus ngambek. Kalau sama aku kan sudah minta Roh Kudus itu, kok kalau bisa itu ada mobil satu tiba-tiba melayang keluar saya bisa masuk. Enggak begitu sama Tuhan. Nah oleh sebab itu ketika ini dua hal bersama-sama, manifestasi 9 karunia itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, amin kalau kita bersama-sama. Jadi firman sampai tindakan firman, dipimpin roh ya sampai tindakan Roh Kudus. Jangan berhenti di mendengar sama menerima atau percaya sama dipimpin doang tapi gak ada tindakannya. Ujung-ujungnya Tuhan berkata, lakukanlah perintahku kalau engkau mengasihi aku. Bukan renungkanlah perintahku, bukan remalah terhadap perintahku, tidak, lakukan. Ya, tapi jangan cuman firman tetapi bersama Roh Kudus. Nah, ciri-ciri keberadaan Roh Kudus. Nah, ini ciri-ciri keberadaan Roh Kudus ya untuk kita cek. Yang pertama, peka akan dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu masih peka, dosa ini, peka. Bapak Ibu ada Roh Kudus itu. Roh Kudus itu berkuasa. Mungkin. Terus ngomong dulu baru dipikir nanti gitu ya. Rada begitu. Sering begitu. Tapi bukan tanpa pertimbangan ya. Aku cepet aja gitu loh. Seret kalau ada sesuatu yang terutama bukan apa-apa ya. Saya suka merenung sama Tuhan. Tuhan, aku itu dasarnya kebenaran. Ada yang melenceng nggak tahu. Tuhan kasih rasa gemas lah. Mungkin kata-katanya gemas gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan yang saya beli. Tapi yang saya beli kan belum tentu benar gitu kan ya. Nah, tetapi itu reaksi saya pertama. Jadi kadang-kadang saya juga nggak enak gitu loh. Jesse sudah ingetin terus, kamu ini loh hati-hati loh. Kalau ngomong walaupun benar tapi hati-hati. Ya tapi itu mungkin saya harus bertobat sih, nggak tahu latihannya gimana. Namun di banyak hal sebetulnya ujung-ujungnya benar gitu. Orang mengikuti, orang mau gitu ya. Sampai satu hari saya punya teman di kantor, Darmadi, aku sama kamu ini benci tapi rindu. Kenapa benci? Kamu kalau ngomong kayak silet kamu tuh. Tapi ya gue ngerti lu tuh bener gitu, tapi jangan gitulah ngomongnya lah gitu. Tapi ujung-ujungnya memang benar, ujung-ujungnya memang baik, ujung-ujungnya menolong dia gitu. Tapi kalau dengerin ngomonganmu, nah saya orangnya to the point kan, salah, payah lu, apa dan lain sebagainya. Jangan begitu dan lain sebagainya, saya nggak pakai tedeng aling-aling. Nah teman-teman di Interdependent juga sama gitu. Cuman satu hari Pak Beta ngomong, Pak Dar aku tuh suka sama kamu. Kamu ngomong apa adanya, aku lihat kamu netral, kamu gak pernah punya hidden agenda. Memang ngomongnya rada suka gitu. Padahal Pak Beta juga. Pak Beta itu juga orang yang to the point juga gitu. Tapi kayaknya saya rada lebih runcing dikit dari Pak Beta gitu ya. Kalau Pak Beta itu juga kuang tek gitu. Tapi ya saya mungkin tambahin sedikit runcing gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sering koreksi diri. Tuhan kalau aku apalagi kalau lagi sama ATM, pemimpin, Bapak Ibu Saudara, pemimpin ini saya sama saja tuh. Ya kan ATM juga manusia, betul ya? Ya bisa aja tidak bijaksana, kadang-kadang beda pendapat gitu ya. Tapi kan takut kalau kita ini memberontak kepada pemimpin. Wah itu bahasa to the point, firmannya di dalam bahasa Jawanya kualat. Oh, enggak ada di Alkitab, tapi ada itu. Kualat kalau sama pemimpin. Jadi saya selalu ukur Tuhan. Selesai rapat nih, tadi itu aku tuh salah apa enggak sih ukur? Aku tuh ukuran saya begini. Apakah aku memberontak? Saya ukur aku mengasihi enggak para pemimpinku? Oh sayang. Aku sayang sama pemimpin-pemimpin. Aku sebetulnya menundukkan diri enggak? Oh ya. Aku tahu aku sangat-sangat menyandarkan. Bapak Ibu Saudara, saya berani jadi penatua hari ini. Sampai berani ngomong banyak hal. Karena saya merasa di cover sama para ATM. Makanya penting punya cover.
Kenapa cover ini penting? Kalau saya ngaco, ada yang meluruskan saya. Puji Tuhan, alhamdulillah, so far saya tidak dibilang ngaco. Ya gini-gini saya nggak ngaco loh. Ya, saya sering tanya ke Pak Jeff, aku khotbah ini, aku renungan ini bener apa enggak? Oke, ya itu dulu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu di dalam pelayanan kita harus ada cover. Karena cover itu yang akan berkata, nanti dulu. Ya, nah jadi lembut dan tidak keras hati. Yang terakhir, takut tapi aman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, roh itu tidak bikin kita takut Tuhan. Apa-apa takut, apa-apa bersalah. Enggak, tapi kita harus punya takut. Tidak sekedar respect. Tapi takut Tuhan. Tapi aman. Di dalam Tuhan itu aman. Jadi jangan di dalam Tuhan itu hidupnya takut, terus takut. Tuhan itu nanti begini, Tuhan itu nanti begini. Tuhan akan meninggalkan aku. Tuhan gak care lagi sama aku. Tuhan sudah bosan sama aku. Atau Tuhan adalah hakim. Bapak Ibu Saudara, tapi jangan juga aman, kebablasan. Tuhan baik ya. Aku begini gak apa-apa. Kan Tuhan baik. Ya Tuhan kan pengampun. Jadi aku ngaco aja kan nanti juga diampuni. Tuhan itu jelas ada penghukuman, penghakiman, tetapi juga ada kasih. Ya. Nah, bagaimana ini tadi saya bilang ciri-ciri kalau Bapak Ibu ini masih ada Roh Kudus yang bekerja ya. Roh Kudus ada, tapi yang Roh Kudus yang bekerja secara aktif dan kita hidup tadi dipimpin Roh, ya, ini cuma beberapa ciri-ciri yang katakan kita kalau ada dosa kita kerasa enggak enak. Habis itu bertobat. Bertobat minta ampun. Kalau ada orang yang menasihati, enggak membela diri. Ya. Nah, punya rasa takut sama Tuhan. Tapi aman. Amin. Ya. Ya, kita sebagai orang tua juga sama. Jangan jadi orang tua yang isinya cuma nakut-nakutin anak gitu. Nanti anak ngobrolnya sama orang tua tetangga gitu kan. Ya. Tapi jadi orang tua yang apa-apa dikasih juga membuat anak-anak jadi anak-anak gampang. Ya jadi samalah ya. Nah ini beberapa ciri-ciri. Jadi itu yang saya mau sampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tahun depan kita akan mengeksplorasi area roh ini ya. Ya bukan berarti area roh ini tahun depan. Para pemimpin sudah dilatih gitu ya. Dan kita mau di komsel-komsel juga mari kita mulai mempraktekkan ya, mengingatkan area roh ini harus dibangun gitu ya. Supaya terjadi satu bukan keseimbangan tapi satu kebenaran, yaitu pertemuan antara kebenaran yaitu firman dengan kuasa yaitu roh ya. Ikutin saja. Karena setiap kita akan mempunyai direction yang Tuhan pimpin melalui rohnya itu sendiri-sendiri gitu ya. Tapi mari kita mulai bangun. Ya sederhana tadi saya katakan, mulai bangun dalam hidup kita dengan mengajak bicara. Ya sebut Roh Kudus gitu ya. Sebut gitu. Roh Kudus saja, jangan dikasih nama. Ya, my man, mama gitu, my baby gitu, jangan. Ya. Roh Kudus gitu ya. Hari ini aku mau ke sini. Tolong aku mau ke sini. Jaga aku supaya aku tidak celaka. Jaga anak-anakku. Semua. Diajak ngomong saja. Diajak ngomong. Nanti rasakan. Di dalam hidup kita banyak. Ya kalau saya sering dikasih hikmat tuh. Teng lagi memikirkan sesuatu. Terjadi sesuatu. Dan saya bisa melihat benang merahnya itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi mari kita mulai mengeksplorasi tahun depan. Dan kita akan melayani Tuhan dengan pimpinan roh juga, melayani ke BNN, melayani misi kemana-mana. Biarlah Tuhan yang mengarahkan, roh yang mengarahkan. Gereja ini tidak model program, tetapi gereja ini mau roh yang memimpin, walaupun nanti bentuknya bisa menjadi program gitu ya. Enggak apa-apa, tapi roh yang memimpin. Tapi prinsipnya mari kita mulai praktekkan ya. Ya, praktekkan ya. Karena tanpa roh, jangan pergi keluar Yerusalem. Tanpa roh gak boleh kita melayani. Gak boleh kita pergi. Harus dengan roh. Gitu loh. Ya.
Jadi kita harus menyadari bahwa roh ini kalau saya pikirkan ulang, jangan dianggap ini sebagai doktrin, lebih penting dari firman-Nya. Artinya begini, lebih penting itu apa Pak? Hidup dipimpin roh. Firman is firman ya, tapi mesti masuk roh. Sehingga ingat, Tuhan Yesus manusia sejati, ada Roh Kudus datang waktu dibaptis. Hari ini kita ini manusia firman, Yesus sudah naik ke surga, yang ditinggal adalah kita yang percaya Yesus itu menjadi manusia firman, harus ditambah roh. Kita akan masuk padang gurun mengalahkan iblis, kita akan ke perkawinan Kana bikin mujizat, kita akan menyembuhkan orang sakit, dan kita akan berkhotbah, banyak orang bertobat. Nangkep ya? Cerita Tuhan Yesus hari ini dilakukan oleh kita. Kitalah yang menjadi keserupaan Yesus. Kitalah yang memanifestasikan Kristus. Kitalah manusia firman. Tapi roh itu sudah turun seperti turun kepada Yesus. Luar biasa ya? Luar biasa enggak?